Poinnya itu bukan kita berada dalam gereja, tapi poinnya kita hidup dalam kegelapan. Itu poinnya. Itu yang menyebabkan ayat ini berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia berjalan di dalam terang Kristus, tetapi membenci sesamanya, ia masih hidup dalam kegelapan. Tapi anehnya ya, orang-orang yang hidup dalam kegelapan hari ini hidup dalam terang. Bisa terjadi kita yang hari ini hidup dalam terang, tapi kita nggak hidup dalam terang. Karena memang kita tidak tinggal di dalam terang. Karena orang yang tinggal dalam terang, ayat ini berkata, ayat ke-11, ayat 10, tapi barang siapa mengasihi sesamanya, ia berjalan di dalam terang, dan tidak dapat melihat jalannya tanpa tersandung di dalam kegelapan dan dosa. Dapat melihat jalannya tanpa tersandung di dalam kegelapan dan dosa. Kekristenan itu berbicara menerima kasih karunia dan hidup dalam terang. Kalau kita terima kasih karunia tapi hidup dalam kegelapan, itu yang dimaksud di dalam perumpamaan, hamba punya utang 10.000 talenta. Dia terima kasih karunia, tapi dia hidup dalam kegelapan. Dia tidak mau mengampuni temannya yang punya hutang 100 dinar. Ini cerita ayat ini nih serem. Ayat ini akan menjadi ayat yang berbicara kepada umat Tuhan, di mana setiap kita harus hidup dalam terang, bukan hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam terang itu transparan. Orang yang hidup dalam terang itu tidak menyembunyikan diri, tapi membuka diri. Dia tidak berusaha untuk melarikan diri, tapi dia mendatangi orang untuk memeluk banyak orang. Itu hidup dalam terang. Tapi kalau orang yang hidup dalam gelap, dia pakai topeng, dia menyembunyikan diri. Dia menghilangkan diri, dia membuat sesuatu supaya gak bisa dikejar. Karena memang hidup dalam kegelapan. Ibrani 12 ayat 15. Kita akan bedah ayat ini dengan beberapa versi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat ini tuh membuat kita tuh mengerti, ketika seorang mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, maka ayat ini menuliskan kita tuh gak akan tumbuh akar yang pahit. Tapi sebaliknya, kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, maka akan tumbuh akar yang pahit. Ketika akar pahit itu tumbuh, maka yang terjadi kerusuhan. Selalu timbulnya kerusuhan. Lihat, gereja yang di dalamnya banyak kerusuhan, saling ngomongin, saling menjatuhkan, sibuk dengan dosa orang lain, siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih berat. Sibuk dengan hal seperti itu, orang-orang itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Ini dari terjemahan BIMK. Ayat ini menuliskan, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Kalimat yang diberi tanda merah adalah keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Apa artinya? Artinya kita sudah gak berada dalam lingkaran, tidak lagi berada dalam lingkungan orang-orang yang hidup dalam jalan kebenaran. Tapi kita mulai bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam jalan kemurtatan. Kita tahu jalan kemurtatan itu tidak secara ekstrim menarik kita, yang tadinya menjaga kekudusan lalu mencemarkan diri. Itu kan menarik secara perlahan. Semuanya serba perlahan.
tapi ujungnya maut.